Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Sabarman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Kejadian 41 mulai dengan ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Sabnat Pa'anea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, Imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, Imam Dion. Yusuf memberi namanya Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaran dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Di sini dipotong dulu kisah Yusuf. Kisah Yusuf yang luar biasa ini, 2 tahun di penjara, keluar menghadap Firaun, langsung jadi orang kedua di seluruh negeri Mesir sesudah Firaun. Luar biasa bukan? Umurnya berapa? 30 tahun. Umur 30 tahun sudah menjadi wakil raja di seluruh tanah Mesir. Mengapa demikian? Karena di seluruh Mesir tidak ada orang yang berakal budi dan bijaksana seperti Yusuf. Mengapa demikian? Karena roh Allah memenuhi Yusuf, dan kepenuhan Allah itu dilihat orang lain, terutama Firaun. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah dapat dilihat Bapak bahwa Roh Kudus membimbing saudara, dan saudara, teman-teman saudara mengerti bahwa hidup saudara adalah dipimpin Allah? Apa demikian? Kehidupan Yusuf demikian itu. Ia dipercaya. Ia diberi hikmat kebijaksanaan memimpin Mesir. Mungkin kalau sekarang seperti Menteri Kemakmuran atau Menteri Pertanian atau Menteri Perekonomian yang mengatur ekonomi Mesir, memanage sedemikian rupa untuk menghadapi 7 tahun kelaparan berikutnya. Karena sudah tahu, jadi tahap pertama, tahun pertama menimbun, 7 tahun pertama, periode 7 tahun pertama menimbun gandum,
periode 7 tahun kedua membagi-bagikan atau menjual gandum. Luar biasa manajer ini. Karena semuanya dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang lain. Yusuf menjadi berkat bagi negeri Mesir. Nah, kita tidak seperti Yusuf, mungkin tidak harus satu negeri Indonesia, mungkin sekampung saudara, di sekitar kantor saudara bekerja, atau dimanapun masyarakat yang saudara tinggali, kita jadi berkat bagi mereka. Dan mereka melihat bahwa kita dipimpin Tuhan, itu penting. Bagaimana kita merefleksikan kehidupan kita sehingga orang tahu bahwa kita hidup ini dipimpin oleh Tuhan. Mari laksanakan mulai dengan pikiran kita sadar bahwa kita semuanya dari Tuhan, dipenuhi Tuhan, dipimpin Tuhan dalam percakapan maupun dalam tindakan, kiranya mencerminkan pimpinan Tuhan itu. Mari kita berdoa hari ini, mohon pimpinan Tuhan menghadapi masalah hidup hari ini, sehingga kita dilihat oleh orang lain bahwa Tuhan bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, dan Allah Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang memimpin kami hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik, untuk memutuskan persoalan yang kami hadapi sehari. Terima kasih atas pimpinan Tuhan, kiranya apa yang telah Kau lakukan dalam hidup kami terlihat orang di sekitar kami, sehingga mereka menyadari bahwa Tuhan ada pada kami. Sehingga mereka merindukan juga seperti kita, seperti kami, bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.